Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi nasta'in ala asrofil anbiya war mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wa'alafiat, dan nikmat umur panjang, sehingga kita dapat menghadiri acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan insya Allah kita senantiasa mengikut setianya, mudah-mudahan diberi syafaatnya di yaumul akhir, yaitu bersama-sama kita dimasukkan surganya ke dalam Allah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Ayuhal hadirun wal hadirin wal hadirat, astaghizu billahi min khida'il jahdil mudillah wa min bawadiril humkil muzillah, wa as'aluhu as'adata bi aqlin radi'in istiqimu bihi manzal wa bi ilmin nafi' yastahdi bihi man dhalla. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayatabi'una ahsanah. Ahlan wa sahlan Kiai Haji Rasyid Hasan Al-Madari. Alhamdulillah beliau ada di tengah-tengah kita, dan juga para tuan guru semua yang hadir di sini. Insyaallah ada A. Jufri, beliau yang kita nggak asing lagi, wajahnya selalu ada di layar TV, dan juga alhamdulillah abangnya di Sembako yang selalu kita lihat lawakan-lawakan yang lawas, yang sering hadir di TV-TV rusak, nggak TV-TV nasional, luar biasa. Ada tamu-tamu kehormatan, para alim ulama yang hadir di sini. Semoga bekas duduknya mereka ini bisa jadi hikmah untuk kita semuanya. Amin ya robbal. Jadi Bu, insya Allah nanti kalau andai kata akhir acara mau foto-foto, tinggal kasih kabar aja ke saya. Insya Allah Ibu foto sama hordeng. Ibu capek, kesian orang. Hadirin, singkat cerita, ada sahabat rasa ada penasaran, pingin tahu Nabi Muhammad itu seperti apa ketika di tengah-tengah rumah tangganya. Ketika sahabat tahu bagaimana hebatnya Rasulullah di medan laga, keberadiannya melebihi singa. Ketika sahabat tahu bagaimana sifat Rasulullah ketika di tengah-tengah majelis ilmu, sehingga sahabat ketika palanya ditemplokin burung, burung gak lompat, gak pergi karena saking khusyuknya mendengarkan untayan-untayan hikmah yang keluar dari ujung lisannya Habibana Muhammad. Itu kami semua tahu bagaimana sahajaannya Habibana Muhammad ketika ada di tengah-tengah orang-orang miskin dan para janda-janda tua. Itu kami semua tahu. Tapi yang kami penasaran, bagaimana Rasulullah SAW ketika ada di tengah-tengah rumah tangganya. Ini yang paling antik, agak sedikit pribadi, yang dikutik oleh para sahabat. Qila li Aisyah, Aisyah ditanya, "Madza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi?" Wahai Aisyah, kami penasaran seperti apakah kehidupan, kebiasaan, ciri Habibana Muhammad ketika ada di tengah-tengah rumah tangganya. Qalat, Aisyah menjawab, Nabi Muhammad, suami saya, orang yang paling saya cintai, kana basyaron minal basyari. Beliau itu kalau di rumah tangganya sebagaimana seperti seorang suami di rumah. Beliau kalau di tengah-tengah keluarganya sama seperti seorang ayah bapak di rumah. Tapi ada tapinya. Akan tetapi inilah indahnya Habibana Muhammad. Beliau itu kalau di tengah-tengah rumah tangganya, kata Siti Aisyah, yafli thawbuh, kalau mendapatkan sarungnya yang sobek, kalau mendapatkan jubahnya yang rusak, beliau sendiri menjahit dengan tangannya yang mulia tanpa memerintahkan daripada semua istri-istrinya. Sallu ala sayyidina Muhammad. Contoh presiden, contoh bupati, contoh gubernur, ataulah camat misalnya. Ada camat di sini yang ketika
jasnya sobek, jahit sendiri. Mungkin masukin benang ke lubang jarum aja jarang, ya kan? Mungkin kalau masukin yang lain bisa jadi, cuman masukin jarumnya ke lubang bisa jadi benang yang kemana, jarumnya ke lubang mata. Bahkan para bupati pun pasti akan memiliki tailor pribadi, ya. Tailor, tahu tailor bu? Tailor, tai sama telur. Tailor, Bib jangan ngomong begitu ya, maaf. Biasa keceplosan. Tailor punya penjahit pribadi, tapi lihat ini rajanya raja, tapi lihat kemuliaan beliau lebih mulia dari para malaikat, lebih mulia daripada seorang artis yang Instagramnya followernya 1 miliar. Iya benar saya. Nabi Muhammad ini kemuliaannya lebih daripada ya BTS yang setiap personalnya itu dia punya follower 1 miliar lebih, Bib. Ngelirik dikit pengen tahu, ternyata tahu juga akhirnya. Astagfirullah. Rasulullah lebih mulia daripada keviralan Habib Bahar tatkala berdakwah dengan api-apinya. Selalu Anda Sayyidina Muhammad. Tapi bagaimana lihat beliau itu tangannya ini nggak bisa diem. Ada sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangganya, dengan dirinya, dengan pakaiannya, dengan alat rumah segala macam. Beliau sendiri menjahit dengan tangannya yang mulia, tangan yang penuh dengan keteduhan, tangan penuh dengan kerahmatan. Habibana Muhammad alaihi salatu wasallam. Allahumma salli wa sallim. Yahlibu sa'tuhu. Nabi Muhammad tatkala haus, Nabi Muhammad tatkala kerongkongannya dahaga, beliau pengen memerah kambing, nggak perlu mana Abu Bakar, Utsman lebih dekat, sini, nggak ada. Beliau langsung deketin kambing, beliau merah sendiri, baru beliau minum, tanpa beliau mempersulit daripada urusan dia pribadi, menyuruh daripada sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Bahkan yang saya lebih sangat haru Pak, kata beliau dalam satu riwayat dari Anas bin Malik, kata Rasulullah, lau uhdiya ila kara'in laqabiltu. Andai kata aku diundang untuk sebuah perayaan, cuman dimasakin sebatang kaki ekor kambing, maka aku akan hadir dengan keluasan hatiku. Selalu Anda Sayyidina Muhammad. Ini kita bukan kambing lagi Ustaz, bukan ekornya lagi, bukan palanya lagi, buntut-buntutnya dibanting. Lengkap semua menu dan masakannya, Masya Allah. Nabi Muhammad tatkala lau du'iyat alaih la ujibtu, andai kata cuman sekedar dimasakin sebatang kaki ekor kambing, aku akan hadir atas panggilan daripada sahabat-sahabatku. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Ada lagi yang bikin lebih haru. Abdullah ibnu Mas'ud pernah Rasulullah perintahkan, apa kata Rasulullah? Ya Abdullah bin Mas'ud iqra alayya. Hei Abdullah bin Mas'ud, aku rindu dengan Al-Quran, tolong kau bacakan untuk diriku pribadi. Melotot Abdullah bin Mas'ud, kayak rasa malunya sungguh luar biasa, langsung menangis, menunduk, jenggotnya basah dengan air mata. Ya Rasulullah, akra'u ma'unzila alaih. Nggak pantas ya Rasulullah, saya membacakan sesuatu yang turun full kepadamu. Matamu Al-Quran, telingamu Al-Quran, bicaramu Al-Quran, gegap gepita daripada gerak tubuhmu adalah Al-Quran. Nggak pantas ya Rasulullah. Nggak pantas. Rasulullah jawab dengan sangat bijaksana, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kau harus tahu wahai Abdullah ibnu Mas'ud, sungguh aku Muhammad Rasulullah paling sangat mencintai kalau ada seseorang yang membacakan Al-Quran untuk diriku. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Tatkala dibacakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud surah An-Nisa, hatta balagtu, sampailah pada ayat 41. Apa ya? Karena lupa Bib. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Masya Allah. Ya andai kata ya Muhammad, ini semua manusia berkumpul dari mulai zaman Nabi Allah Adam sampai zaman kekinian, jumlahnya miliaran, jumlahnya triliunan, itu berkumpul. Mereka nanti akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan dia nanti di hadapanmu. Bagaimana terjadi seperti itu wahai Muhammad? Saudara, kata Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah langsung bergetar dadanya, kelopak matanya, wa ra'aitu aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilani. Aku melihat kelopak mata Habibana Muhammad tak berhenti-hentinya.
keluar air mata sampai membasuhi seluruh tubuh. Shallu ala sayyidina Muhammad. Semoga ya cerita yang sederhana ini tentang baginda Rasulullah bisa kita canangkan benar-benar dari kehidupan kita, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Semoga akhlak Rasulullah tetap bercahaya, tetap tenar, lebih tenar daripada TikToknya anak remaja di tiang listrik. Ya Allah, umat muslimah sekarang bib kacau bib. TikTok. Ya mudah-mudahan insyaallah kehadiran para habaib, kehadiran para tuan guru, ya Ustadz A. Jufri, alhamdulillah ketemu lagi dengan beliau. Biasanya kita kumpul di mana? Di tempatnya Jamesbon ya. Jamesbon, jaga masjid sama kebun. Yang mudah-mudahan ketemunya daripada temu kangen ini kayak Rosyid Al-Madari, Al-Habib Salim, seluruh daripada tuan-tuan guru di sini menambah keberkahan untuk kita semuanya. Insya satu perjuangan semuanya, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.